Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Qala ta'ala fi ayatil karimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha ila akhiril ayat. Sallallahu alaihi wa sallam. Rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para remaja putra dan putri, tokoh masyarakat, pemuka agama, pengurus masjid dan pengurus wilayah, bil khusus yang lagi taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kita semua mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, shalawat serta salam mari kita tersanjungkan dari Pak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan sharh dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini bahasan kita di surat Al-Baqarah ayat 233. Silakan dicari surat Al-Baqarah di 233 yang diawali dengan kalimat wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain. Baik hadirin, kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Tentu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya pada Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih diberikan kesempatan hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, hasil semua maksud dan tujuan. Yang punya hajat mudah-mudahan hajat tercapai, yang punya rencana dan cita-cita juga terselesaikan. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, silakan diperhatikan surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma
perhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Kalau berhenti itu menjadi madlain. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Seperti pada kalimat sholatu khairun minan naum, itu madlain. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Tapi belakangan ini muadzin-muadzin subuh Indonesia ini kena prank, candanya mubalik. Ketika mubalik menyampaikan kenapa di Indonesia jamaah sholat subuhnya sepi, karena kalimat naumnya dipanjangkan. Sholatu khairun minan naum, sehingga arti naum itu tidur. Kalau naumnya dipanjangkan maka tidurnya tambah panjang. Kata mubalik, coba di Mekah kalimat naumnya dipendekkan, maka sholat subuhnya banyak. Karena naumnya dipendekkan. Akhirnya muadzin Jakarta, muadzin Indonesia jarang yang membaca panjang, sehingga kamu membaca panjang nggak boleh. Yang padahal itu hukumannya mati, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. As-sholatu khairun minan naum, 2 harokat saja. As-sholatu khairun minan naum, nanti tidurnya panjang. Ya soal tidur tergantung orangnya ini. Naum juga pendek tetap aja sih. Haulaini kamilaini liman arada, ada nama di ketemu hamzah hukumnya idhar. Liman arada nun mati lagi, namun kali ini ketemu ya, itu hukumnya idgham ma'al gunnah. Ayyutimma radha'ah wa 'adal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la bukan jalik. Na'udzubillah min jalik, bukan na'udzubillah min jalik. Banyak selama ini teman-teman kita mengatakan gua dijolimi, na'udzubillah min jalik. Itu salah, bukan na'udzubillah min jalik, yang benar na'udzubillah min jalik. Makhrajnya remuk tapi tidak pecah. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Wa in aradtum, saya baca 2 versi sengaja, coba perhatikan. Wa in aradtum, versi pertama. Versi kedua, wa in aradtum. Bapak dan Ibu kalau baca Quran menggunakan versi pertama aradtum atau versi kedua aradtum? Versi kedua. Oke, masing-masing perguruan bedanya. Ada yang menggunakan versi pertama, ada yang menggunakan versi kedua. Saya tanya yang versi kedua, berarti Bapak bacanya aradtum. Ya. Kalau Bapak baca aradtum, berarti menghilangkan dal. Aradtum. Pertanyaannya, ini firman Allah tuh. Ini Al-Quran tuh.
Halo? Mana mati ketemu kok? Dalam mati ketemu? Bukan kok, Bapak nggak pegang Quran, tak. Kalau dalam mati ketemu tak, emang hukumnya apa? Kalau dalam mati ketemu tak, itu hukumnya idgham mutajanis. Makanya ketika kita baca dalam mati ketemu tak, mati ketemu dan lain sebagainya, itu harus dibaca diidghamkan, namanya idgham mutajanis. Seperti pada kalimat al-kafirun, kalimatnya tulisannya abadatu, tapi kita bukan baca abadatu, tapi kita baca abadtu. Dalamnya diidghamkan ke dalam huruf, itu namanya idgham mutajanis. Jawabannya sudah benar, cuman saya nggak pegang Qurannya. Sekali lagi bacanya yang benar. Wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Ada dua mimati di sini. Yang pertama mimati ketemu mim, itu hukumnya idgham mutajanis. Yang kedua mimati ketemu ba, itu hukumnya ikhfa syafawiyah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha. Kenapa Allah dibaca Allah? Biasanya Allahu karena jadi isimnya anak menurut nahwu. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. Beda ya, kalau hamzah tegas ashhurin, wa kalau ain ashra. وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ. Nanti ketemu Pak, ini hukumnya ikhfa awsat, suaranya suara M, bukan ang tetapi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu, saya ingatkan berkali-kali, ketika oh dipatah itu dibaca wa, bukan wo. Jadi yang benar bacanya wallahu, tapi banyak yang baca wo. Dengan suara dan yang benar Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi banyak yang ada Allahu Akbar, Allahu. Dari mana Ustaz yang mengajarkan alif dipatah dibaca o? Demi Allah, masuk Allah. Yang benar mau dipatah dibaca wa, alif dibaca a. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitabatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. An taqulu ada mimati ketemu tak? Ini hukumnya ikhfa, cuma ikhfanya ikhfa akhra, maka suaranya suara
Itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Untuk menghemat waktu, yuk mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rada'ah. Wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun biwaladiha wa la mawludun lahu biwaladihi. Wa 'alal warithi mislu dhalik. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alayhima. Wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha 'alaykum idza sallamtum ma
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Mohon bapak-bapak dan ibu-ibu yang ngaji malam ini disimak dengan seksama, diperhatikan dengan teliti. Ini hukum yang kadang-kala di masyarakat ini dilanggar. Padahal ini hukum Allah, sebenarnya tidak boleh dilanggar. Di antaranya lihat ayat 234. Kita mulai dari ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu, adapun seorang ibu, emak-emak, yurdina auladahunna, harus menyusui anak-anaknya berapa lama? Haulaini kamilaini, itu 2 tahun yang sempurna. 2 tahun itu liman arada ayyutimma radha'ah, bagi keluarga yang menginginkan penyusuan secara intim, secara sempurna. Bahkan Bapak lihat di dalam kitab tafsir ada kalimat wala ziyadata alaihi, tidak boleh menyusui anak lebih dari 2 tahun. Kenapa? Kita lihat realnya. Hasil penelitian saya membuktikan kalau anak itu disusui kurang dari 2 tahun, 1 tahun atau 1 tahun setengah, biasanya fisiknya lemah, belum sempurna, fisiknya yang lemah, walaupun mungkin otaknya agak cerdas. Tetapi kalau anak disusui 2 tahun lebih sampai 3 tahun masih nenek aja, sampai bapaknya nggak kebagian waktu, ada yang merasa itu biasanya anak yang sudah 3 tahun masih lusuh itu menjadi anak belokot, menjadi anak cupu, penakut, fisiknya kuat, tapi mentalnya yang lemah. Maka kalau kita ingin mempunyai anak yang mentalnya baik, otaknya cerdas, fisiknya sehat, 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan wajib kepada ayahandanya yang telah menceraikan istrinya yang menyusui. Ingat baik-baik, siapapun orangnya yang menceraikan istri dalam keadaan menyusui, maka 2 tahun itu kewajiban mantan suami harus memberikan nafkah kepada mantan istri dan sekaligus anak yang disusuinya. Jangan mentang-mentang udah cerai ditinggal kabur begitu saja. Sebenarnya saya lebih kasihan sama ibu-ibu. Bapak-bapak ini kadang-kadang pengen menang sendiri. Betul. Kalau dibanding dengan ibu-ibu, bapak-bapak jauh kemana-mana kemampuannya. Intinya profesi yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak itu juga bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Tapi profesi yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu belum tentu bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Betul. Profesi yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak, dulu dokter itu rata-rata laki-laki. Sekarang ada nggak perempuan menjadi dokter? Ada. Dulu pilot itu pasti laki-laki. Sekarang ada nggak pilot perempuan? Ada. Dulu supir mobil truk, supir mobil kontainer itu pasti laki-laki. Sekarang ada nggak perempuan? Semua profesi laki-laki bisa diikuti oleh perempuan. Tapi profesi perempuan tidak bisa diikuti oleh laki-laki. Di antaranya emak-emak bisa hamil, istri bisa hamil, suami bisa nggak hamil. Nah,
Misalnya ngapain? Sembilan bulan kemudian perempuan bisa melahirkan. Bapak-bapak bisa nggak melahirkan? Setelah bayinya lahir, ibu-ibu bisa menyusui. Bapak-bapak seandainya ibu-ibunya nggak ada di rumah, bapak-bapak bisa nggak menyusui? Kenapa? Kalau lupa. Itulah hebatnya. Yang hamil emak-emak, yang menyusui emak-emak, yang melahirkan emak-emak, yang gendong. Tapi kalau sudah sukses anak itu, binnya bin emaknya apa bin bapaknya? Masya Allah, tega banget. Hati kaum muslimin rahimakumullah. Maka seorang mantan suami harus memberikan nafkah kepada mantan istri selama mantan istri itu menyusui anaknya selama 2 tahun. Berapa biayanya? La tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidak ditentukan kecuali dengan makruf, dengan kemampuan dan kebijaksanaan bagi suatu nabi ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Kurang lebih adil. Apa itu adil? Adil itu bukan berarti sama, bukan. Tetapi definisi adil adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Bukan pertimbangan mahal dan murahnya, tetapi peletakannya. Bapak beli sepatu harganya 200.000, beli peci harganya 30.000. Kenapa sepatu yang 200.000 diinjak, peci yang 30.000 di kepala? Nggak dibalik aja yang mahal di atas. Tapi itulah keadilan. Bapak punya anak 3, satu ke sekolah di SMP, satu sekolah, satu kuliah, satu masuk SD. Apakah adil itu harus sama dikasih uang jajannya 50.000 semuanya? Tidak. Mungkin yang kuliah 200.000, mungkin yang di SMP 100.000, mungkin yang di SD 25.000. Itu adil. Adil itu bukan berarti sama, tetapi wad'u syai' fi mahalli. La tudallu walidatun bi waladiha. Jangan sampai ibunya menjadi beban karena anaknya, ay bisababihi bi an tukraha ala ridha'ihi lam ta'as. Wa la mawludan lahu bi waladihi, dan juga ayahnya tidak boleh menjadi beban. Seandainya ayahnya sudah tidak ada, meninggal, mantan istri dalam keadaan menyusui, wa alal warisi bismillah, maka tugas membiayai bayi tersebut turun kepada ahli waris. Siapa yang ada? Saudaranya. Siapa yang ada? Kakeknya. Maka itulah. Wa in awala fi sholat, seandainya seorang keluarga, sebuah keluarga akan menyapih anaknya untuk menyusu, menghentikan susunya, sebaiknya antara harus musyawarah, saling ridho antara satu dengan yang lainnya, wa tasyawuri bainahuma. Wala junaha alaihi, maka tidak berdosa kepada suami istri. Wa in aratus tadikum auladakum, ketika ada kesepakatan untuk menyusukan anaknya ke orang lain, silakan. Adat-adat Arab zaman dulu sampai baginda yang agung Nabi Muhammad SAW disusuinya bukan oleh uminya, tetapi disusuinya oleh orang lain, karena memang adatnya begitu. Bila salam ma'ata itu, kalau mereka mampu membayar dengan ujrah bil ma'ruf, dengan bijaksana, wattaqullah, dan takwalah pada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, bahwa sesungguhnya Allah bima ta'maluna basir, maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Ayat berikutnya hukum qat'i
ketika kita melanggar dosa dan zina. Walladzina yutawaffawna minkum, dan mereka-mereka yang ditinggal suaminya mati, wa yadharuna azwaja, sementara istri-istrinya masih hidup, maka istrinya untuk menikah kembali dengan calon suami yang kedua, yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhuri wa asyra, maka idahnya sampai 4 bulan 10 hari. Itu dengan singkat di masyarakat disebut idah wafat, idah kematian. Tapi kalau idah tolak rezeki itu cuma 3 bulan 10 hari. Nah, di sini juga hukum Allah harus dipegang. Di dalam kitab fikih disebutkan, kenapa wanita itu harus ada iddah? Alasan fikih li bara'atir rahmi, untuk mengetahui di dalam rahim perempuan itu ada janin atau tidak. Sebenarnya itu bukan tujuan utama, itu hanya alasan saja. Karena kalau tujuan utama di dalam rahimnya ada janin atau tidak, sampai menunggu 3 bulan 10 hari, sampai menunggu 4 bulan 10 hari, di zaman sekarang ini sebenarnya gampang. Kalau hanya di ibarat rahim, di USG selesai. Seorang perempuan pagi dicerai oleh suaminya, siang lohor berangkat klinik di USG untuk meyakinkan rahimnya ada isinya atau tidak. Kalau hasil USG menyatakan dia kosong rahimnya tidak ada janin, berarti nanti sore nanti sudah bisa nikah. Pagi dicerai, sore nikah. Kalau hanya alasan fikih, tetapi ternyata di sini bukan cuma alasan fikih, tetapi berbagai macam alasan hukum Allah harus ditaati, logis atau tidak logis. Ternyata ada hubungan keluarga di antara kita. Bayangkan Bapak, kenapa idah mati lebih lama daripada idah cerai? Kalau idah cerai mungkin ada kebencian, 3 bulan sudah selesai. Tapi kalau idah mati harus 4 bulan, ternyata perasaan keluarga harus dipertimbangkan. Suami istri meninggal suaminya, kemudian di USG pagi-pagi suaminya meninggal, sore perempuannya kawin lagi. Apa kata keluarga suaminya? Kuat bangsamu. Ternyata bukan ibarat rahmi saja, tetapi ada unsur lain, perasaan keluarga yang tidak bisa dipungkiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya waktu sudah tidak mengizinkan lagi. Sekian dari demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.